Saudara dan saudariku yang kekasih, shalom, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita telah sampai pada soal 178. Makna apakah yang terdapat dalam penderitaan dan kematian Yesus bagi umat manusia? Kematian kurban Yesus adalah fondasi sebuah hubungan yang baru antara umat manusia dengan Allah. Manusia yang berdosa kini dapat menemukan jalan kembali kepada Allah. Soal nomor 179. Apakah Perjanjian Lama memiliki petunjuk tentang penderitaan dan kematian Yesus Kristus? Ya, di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan 5, di sana digambarkan suatu penderitaan seorang hamba Allah yang direndahkan. Di sana dikatakan yang demikian. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, ini adalah sebuah acuan untuk penderitaan Yesus Kristus dan kematian kurbannya pada kayu salib. Yang semua itu terdapat di dalam Perjanjian Lama. Soal 180. Apakah Yesus sendiri memberikan petunjuk mengenai penderitaan dan kematiannya? Ya, Yesus membuat banyak acuan untuk penderitaan dan kematiannya, tetapi juga untuk kebangkitannya. Misalnya, setelah Petrus berkata kepadanya di dalam Lukas pasal 9 ayat 22 yang demikian, "Engkaulah Mesias dari Allah." Yesus membuat acuan untuk penderitaan dan kematiannya yang dekat. Ia mengatakan yang demikian, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus juga mengatakan sebuah perkataan serupa menyusul peristiwa di atas gunung kemuliaan yang demikian. Markus 9 ayat 31. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Begitu juga sebelum masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem, Yesus berkata kepada para rasulnya, Matius 20 ayat 18 sampai dengan 19. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Begitu juga ketika Yesus berbicara kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus kembali menyatakan bahwa ia akan bangkit setelah 3 hari. Di sini Yesus mengingatkan kisah tentang Nabi Yunus, sebagaimana tertulis dalam Matius 12 ayat 40 yang demikian. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam soal jawab Katekismus nomor 178 sampai dengan 180. Yang pertama di sana berbicara tentang makna penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Orang yang tidak mengerti, mereka gagal memahami maksud Allah yang mulia ini. Yesus yang menderita dan mati pada kayu salib dengan begitu pahit dianggap sebagai sebuah bentuk ketidakberdayaan atau kekalahan. Mereka tidak tahu bahwa semua itu terjadi sebagai bentuk pengorbanan untuk mengangkat derajat, harkat, martabat manusia yang berdosa. Manusia yang ada dalam penguasaan maut menuju kepada hidup yang kekal. Kematian Yesus bukan tanda-tanda kelemahan, kegagalan, apalagi kekalahan. Karena ini senantiasa terhubung kepada kebangkitannya pada hari yang ketiga. Sehingga sampai dengan saat ini Yesus menjadi satu-satunya manusia yang tidak tunduk kepada kematian. Ini artinya di dalam kuasa Yesus setiap orang mati akan juga dapat mengalami kebangkitan sebagaimana Dia. Peristiwa kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Yesus telah sesuai dengan rencana Allah. Pentingnya peristiwa ini ditandai dengan adanya berbagai nubuat jauh hari sebelum terjadi. Di atas dijelaskan antara lain bahkan sejak perjanjian lama, Nabi Yesaya menggambarkan penderitaan Yesus dengan sangat jelas. Ini kemudian juga dipertegas oleh Yesus sendiri yang mengatakan kepada murid-muridnya tentang bagaimana ia akan menjalani misi penebusannya. Semua dikatakannya dengan jelas dan terperinci. Ini mengandung arti bahwa penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus terjadi bukan secara kebetulan, melainkan atas rencana dan kehendak Sang Bapa. Yesus menjalani semua ini dalam ketaatan yang penuh demi kasih-Nya kepada manusia. Bagi engkau dan saya, bagi setiap orang, bagi mereka yang percaya, boleh yakin bahwa tulah dosa telah dibayar lunas oleh Yesus. Dan baiklah mereka yang percaya, mereka yang telah ditebus untuk senantiasa bersyukur atas kasih dan kemurahan-Nya, agar mereka dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya pengorbanan Kristus ini untuk diri mereka sendiri, untuk mereka dapat kembali kepada Allah di dalam persekutuan yang abadi dengan Dia. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.